Nah, di sini kamu lihat dari contohnya, dari kedua contoh ini, apa yang kamu bisa simpulkan dari kedua contoh ini? Silakan kamu tanggapi. Ada yang bisa menanggapi apa perbedaan dari kedua persamaan ini? Tidak ada yang bersuara? Sama dengan. Itu kalau misalnya persamaan, Bu, ada sama dengannya, Bu. Iya. Kalau misalnya yang pertidaksamaan itu tidak ada sama dengan, tapi ada kayak kurang atau tambah. Kurang atau lebih. Itu Tanda dia. kurang atau lebih. Benar. Itu yang disebut dengan teman barusan. Perbedaan antara persamaan dan pertidaksamaan dari materi nilai mutlak itu adalah dari tanda di sini. Tanda sama dengan sama tanda kurang atau lebih nantinya. Atau kecil dan besar. Oke, kalau kita ingin menentukan nilai X-nya, nanti ada aturan tersendiri. Di persamaan nilai mutlak ada aturan tersendiri. Pertidaksamaan juga begitu, memiliki aturan sendiri. Oke, kita lihat dulu pertama yaitu persamaan nilai mutlak. Nah, ini dia. Aturan dari persamaan nilai mutlak itu ada dua definisi. Yang satu positif, satunya negatif. Jika dia X-nya positif, di mana X-nya harus besar dari 0. Dan jika di sini min X atau yang negatif, maka X-nya harus kecil dari 0. Persamaan ini atau definisi ini akan kamu pahami jika kita lihat di contohnya. Kita lihat contohnya. Contoh pertama. Jika X-nya persamaannya adalah X kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini maaf, bentar. Untuk persamaan yang pertama, contoh pertama, jika soalnya seperti X dikurang 3, mutlak dari X kurang 3 sama dengan 7, maka langkah pertama kamu adalah ambil yang bagian positif, yaitu X besar dari 0. Nah, kalau X besar dari 0, maka di sebelah kanannya ini, yang sama dengan itu adalah positif. Lanjut, maka X dikurang 3 sama dengan 7. Kemudian, angka 3 ini kita pindah ruaskan atau lakukan operasi yang sama, tapi kebalikannya. Jika di sini tandanya kurang 3 atau negatif 3, maka kita lakukanlah untuk menghilangkan min 3 ini dengan lakukan operasi yang berlawanan, yaitu tambah 3. Yang di kanannya juga lakukan seperti itu, ditambah 3. Sehingga bagian kiri ini, 3-nya akan hilang. Min 3 tambah 3 habis, maka sisa menjadi 7 tambah 3. Sehingga X-nya adalah 10. Ini untuk X-nya besar dari 0. Kita lanjut untuk yang bagian negatif. Bagian negatif, berarti di sini X-nya kecil dari 0. Kecil dari 0 berarti bagian kanan di sini harus negatif. Sehingga di sini X dikurang 3 sama dengan min 7. Sama halnya tadi seperti yang di sebelah kanan, sebelah kiri yang bagian positif. Untuk menghilangkan min 3-nya, berarti lakukan operasi kebalikannya, ditambah 3. Nah, bagian kanannya juga tambah 3.
Kemudian di sini bagian kiri habis angkanya, tinggal X saja. Sementara sebelah kanan, min 7 tambah 3 adalah min 4. Jadi kedua X yang ditemukan berbeda, pastinya berbeda. Maka solusi untuk X itu adalah 10 atau min 4. Nah itu dia, 10 atau min 4, bukan 10 dan min 4 ya, tapi atau. Nah ini untuk contoh 1. Untuk contoh 1 ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada Ibu lanjut. Contoh yang kedua. Contoh pertama tadi X dikurang 3 saja. Tidak ada koefisien di depan X-nya. Sekarang contoh kedua. 2X ditambah 5 sama dengan 1. Ada angka di depan X. Bagaimana caranya? Caranya sama, tidak ada yang berbeda. Caranya sama, hanya sedikit yang berbeda karena ada angka 2 di depan X. Oke, perhatikan ini. Tetap ambil bagian positif dan negatif. Bagian positif berarti sama. 2X tambah 5 sama dengan 1. Untuk menghilangkan angka 5 di sini, karena kita hanya membutuhkan X saja di bagian kiri. Sehingga untuk mengurangi angka 5 ini, maka kita kurangi 5. Untuk menghilangkan angka 5. Berlainan dari positif 5 adalah min 5. Maka bagian kiri kita kurang 5, di bagian kanan juga kita kurang 5. Lanjut 5 dengan kurang 5 habis, sisa 2X saja. Dan bagian kiri, bagian kanannya, 1 dikurang 5 adalah min 4. Maka X saja, min 4 bagi 2, maka menghasilkan min 2. Bagian positif menghasilkan X min 2. Lanjut kita bagian negatif. Bagian negatif ingat menggunakan negatif. Sehingga 2X ditambah 5 sama dengan min 1. Lakukan yang sama, dikurang 5 kiri, di bagian kanan juga dikurang 5. Sehingga 2X sama dengan min 6, dan X-nya min 6 per 2, atau sama dengan min 3. Maka solusi X yang kita dapat dari persamaan ini adalah min 2 atau min 3. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari kedua contoh yang ada tadi? Paham. Paham? Alhamdulillah kalau gitu. Berarti kesimpulannya, kamu buat dulu solusi positif dan solusi negatif. Sehingga lalu kamu tulislah solusinya, X adalah titik-titik atau titik-titik. Maka jawabannya adalah 2. Bagian solusi positif dan solusi negatif. Kalau gitu, bagaimana sih kalau bentuk soalnya berbeda, tapi masih persamaan nilai mutlak? Oke, kita lihat seperti ini. Kalau tadi soalnya variabel X-nya di bagian kiri. Seperti ini tadi, 2X ditambah 5. Nah, sekarang bagian kanan. 7 dikurang 2X. Mutlak dari 7 dikurang 2X sama dengan 25. Nah, di sini ada sedikit berbeda nantinya. Kamu lihat perbedaannya di mana. Bagian positif, 7 dikurang 2X sama dengan 25. 7 dikurang 2X sama dengan 25. Kamu perhatikan di sini, angka yang harus kamu ganti, harus kamu buang adalah angka 7, bukan 2X. Karena yang diminta adalah 2X tetap di bagian kiri, sehingga angka 7 ini yang harus kamu hilangkan. Atau kamu pindah ruas. Kalau di sini 7 adalah positif, berarti harus kamu kurang 7, supaya dia hilang. Maka di sini kurang 7. Bagian kanan juga dikurang 7. Jangan hanya salah satu saja, tapi keduanya kurang 7. Lalu kita dapatkan min 2X, karena 7 dikurang 7 sudah habis. Sisa min 2X. Sama dengan 18. 18 dari 25 kurang 7. Sehingga X-nya adalah 18 dibagi min 2. Dapat min 9. Oke, berarti sama kan cara dengan yang tadi. Kita lanjut yang bagian negatifnya. Tetap pakai negatif. Berarti 7 dikurang 2X sama dengan min 25.
Lakukan yang sama, pindah ruas atau lakukan operasi yang berlawanan. Dikurang 7 di bagian kiri, bagian kanan juga kurang 7. Sisa min 2x sama dengan min 32. Dari min 25 kurang 7. Sehingga x-nya adalah min 32 dibagi dengan min 2. Sama dengan 16. Kenapa ini positif? Karena negatif bagi negatif, positif. Sehingga hasilnya 16. Maka solusi dari X adalah min 9 atau 16. Sorry. Min 9 atau 16. Oke, ini adalah contoh ketiga. Ada yang contoh berbeda. Nih, yang keempat. Kedua sisi, kiri dan kanan memiliki tanda mutlak. Bagaimana caranya? Bagian positif mutlak bagian kanan ini tetap dia menjadi persamaan biasa. Sehingga menjadi 3x tambah 1 sama dengan x dikurang 5. Lalu kamu lakukanlah pindah ruas. Pindah ruas di mana tadi kita patokan x-nya di bagian kiri. Nah ini kamu lihat di sini, x-nya di bagian kanan kan positif. Kalau kamu pindahkan sebelah kiri, maka menjadi negatif, maka kurang X. Nah, angka 1 di sini positif, pindah ruas ke kanan dia akan menjadi negatif. Maka di sini berubah menjadi kurang 1. Karena di sini dia min 5 atau kurang 5, maka ini tetap min 5. Nah, ini pindah ruas menjadi min 1. Sehingga 3X dikurang X sama dengan 2X. Lalu, min 5 kurang 1 sama dengan min 6. Sehingga X adalah min 6 bagi 2 sama dengan min 3. Lanjut, dia kalau bagian negatif, selalu dia di sini pakai negatif. Di luar dari mutlak ya. Negatif dari mutlak X kurang 5. Lalu kita rubah dia menjadi 3X ditambah 1 sama dengan min X. Itu dari min kali X, min X. Lalu min kali min 5, maka plus 5. Lalu kita rubah pindah ruas. X-nya ke bagian kiri, satunya ke bagian kanan. Kalau min X pindah ruas menjadi tambah X atau plus X. Nah, di sini tetap kalau plus 1 pindah ke kanan menjadi min 1 atau kurang 1. Sehingga didapatkan 3X tambah X adalah 4X. Dan 5 kurang 1 sama dengan 4. Maka X-nya adalah 4 bagi 4 sama dengan 1. Sehingga solusi dari persamaan contoh keempat ini adalah X sama dengan X min 3 atau 1. Oke, itu saja materi kita tentang nilai mutlak. Sebelum Ibu masuk ke pertidaksamaan, apakah ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak? Kalau tidak Ibu anggap berarti kamu paham ya? Paham, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak yang membedakannya dengan persamaan itu tadi tanda sama dengan. Tanda sama dengan untuk persamaan nilai mutlak. Sementara untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu diberi tanda kecil atau besar. Atau kecil sama maupun besar sama. Itu sama saja. Nah, jika nantinya kamu ketemu pertidaksamaan yang menggunakan tanda kecil, maka solusinya itu adalah X kecil dari A atau besar dari min A. Dia terletak di antara X-nya nanti. Di antara A yang plus sama A yang min. Nah, sedangkan nantinya kamu kalau ketemu persamaan yang diberi tanda besar, yang ini besar, maka solusinya ada dua.
X kecil dari min A atau X besar dari A. Ini hampir sama seperti cara persamaan nilai mutlak tadi. Oke, kita lihat contohnya. Contoh pertama. 6X dikurang 3. Besar sama 9. Tanda besar. Kalau dia tanda besar berarti yang mana yang kita pakai? Atas atau bawah? Yang bawah. Bawah, ya kan? Berarti atau. Solusinya itu atau. Oke, kita lihat caranya. Ini dia. Jika X-nya besar dari A, maka X-nya kecil dari min A atau X besar dari A. Oke, cara yang pertama yang kecil dari min A. Yang ini tadi pertama, bagian kiri. 6X dikurang 3 kecil sama dari min 9. Sehingga angka yang kita pindah ruas adalah min 3-nya. Min 3-nya pindah ke kanan. Sehingga 6X kecil sama dari min 9 dari ini. Min 9 tambah 3. Lanjut, 6X kecil sama dari min 6. Hasil dari min 9 tambah 3 yaitu min 6. Maka X-nya min 6 per 6 sama dengan min 1. Lanjut, untuk bagian X besar dari A. X besar dari A, maka sebagian kanan sininya positif. Tidak ada negatif. Lihat tadi perbedaannya di sini pakai negatif. Sini tidak. Maka ini positif tetap. Maka di yang kita pindah ruas tetap adalah min 3. Karena yang kita butuhkan adalah X saja di bagian kiri. Sehingga 6X itu besar sama, tanda besar ya. Karena ini besar, di sini kecil. Kalau besar dia positif. Besar dari 9 tambah 3. Karena ini min 3 pindah ruas ke kanan, maka menjadi tambah 3. Sehingga 6X besar sama dari 12. Dan X-nya besar sama dari 12 per 6. Atau sama dengan 2. Sehingga solusi dari X, maaf ini Ibu lupa bikinnya. Solusi dari X adalah X-nya kecil sama min 1 atau X-nya besar sama 2. Oke, ini bentuk contoh kita yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh kedua, mutlak dari 1 dikurang 2X. Besar sama 9. Tanda besar lagi, sama seperti soal sebelumnya. Besar, tanda besar, maka solusinya adalah positif dan negatif. Oke, kita lihat di sini apa sih perbedaannya, cara langkahnya. Langkah pertama kita adalah lakukan yang negatif. Jadi ya, X kecil dari min A. Maka di sini min 9. 1 dikurang 2X kecil sama dari min 9. Maka kalau di sini yang pindah ruas adalah angka 1 yang tanpa X. 1 di sini positif, kalau pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Sehingga berubah menjadi min 2X kecil sama dari min 9 kurang 1. Sehingga dapatkan min 2X kecil sama min 10. Lalu, kita akan mencari nilai X-nya. Nilai X-nya di sini ada min. Di sini ada min. Karena kita yang butuhkan itu adalah positifnya. Sehingga X di sini besar sama. Dia akan berubah menjadi besar sama karena tanda negatif ini. Tanda negatif. Karena semuanya, kalau misalkan kamu ketemu nilai X di sini negatif, maka tanda di sini akan berubah ya. Di sini dia kan tanda kecil. Kalau di sininya tanda bagian kiri X-nya itu negatif, maka tanda akan berubah menjadi positif.
yaitu berbeda dengan yang tadi. Kamu lihat nih perbedaannya. Tadi sini X-nya positif. Kalau X positif, ini tanda tetap. Tapi kalau misalkan kamu ketemu di sini X-nya negatif, maka tanda akan berubah menjadi besar. Dari kecil menjadi besar, atau dari besar nanti menjadi kecil. Sehingga X-nya besar sama dari min 10 per min 2, sama dengan 5. Oke, itu untuk yang X kecil dari min A. Lanjut kita ke X besar dari A. Maka di sini positif 9-nya. Sehingga 1 dikurang 2X besar sama 9. Pindah 2, 1. Berubah menjadi min 2X besar sama 9 kurang 1. Karena sini positif, jadi kurang 1. Min 2X besar sama 8. Kamu lihat sekarang tandanya berubah, karena di sini masih negatif. Tanda negatif, maka tanda berubah. Maka X-nya kecil sama dari 8 per min 2. Dihasilkan menjadi min 4. Maka X solusi yang kita dapatkan, X-nya itu besar sama 5 atau X-nya kecil sama min 4. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah? Tidak ada kah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu anggap kamu semua paham ya? Iya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh ketiga, tanda yang berbeda. Tadi kita bahas tandanya besar. Besar sama atau besar, sama saja. Nah, sekarang adalah contoh yang kecil. Tanda kecil, bagaimana caranya? Kita lihat. Dari definisi tadi, kalau tanda kecil berarti X-nya atau solusi dari X itu di antara A positif dengan antara A yang negatif. Oke, kita lihat caranya. Ini deh. Persamaannya mutlak 5X ditambah 10 kecil sama 20. Ini dia kecil sama 20. Maka solusi yang kamu lakukan adalah buat dia menjadi persamaan seperti ini, seperti definisinya. Jika di sini A, ini A, maka sebelah kirinya negatif dari A. Nah, ini dia A kita adalah 20. A kita 20, maka di bagian kanan A 20. Bagian kirinya adalah min dari 20. Sesuai dengan definisi. Sehingga akan berubah menjadi 5X ditambah 10 kecil sama dari 20 besar sama min 20. Itu cara bacanya ya. Cara membacanya kebalik. Kita bacanya dari tengah. Kalau kamu ditemukan tanda seperti ini, bacanya dari tengah. 5X ditambah 10 kecil sama 20 besar sama min 20. Lanjut. Yang kita butuhkan di bagian tengah itu adalah X. Sehingga angka 10 ini harus kita hilangkan. Kalau kita hilangkan adalah sama cara sebelumnya. Menghilangkannya adalah dengan cara operasi berlawanannya. Kalau di sini tambah 10, maka semuanya kita kurang 10. Semua sisi, dari ketiga sisi ini. Kiri, tengah, kanan. Kiri kita kurang 10, tengah kita kurang 10, kanan juga kurang 10. Sehingga bagian tengahnya hilang, tinggal 5X saja. 10-nya hilang. Sehingga bagian kirinya min 30, min 20 kurang 10, min 30. Di tengah sisa 5X, di kanan 20 kurang 10, 10. Nah, yang kita butuhkan adalah X saja. X saja. Cara menentukan X-nya saja, maka kita bagi semua angka sisi yang ada, kiri, tengah, kanan, dibagi dengan angka yang di sebelah X-nya. Angka sebelah X adalah angka 5. Maka kita bagi 5 ini dia, bagi 5. Kalau kita bagi 5, maka min 30 bagi 5, min 6.
5x bagi 5, x saja. 10 bagi 5, 2. Maka solusi kita ini dia. Sudah kita temukan solusinya. X-nya itu berada di kecil sama dari 2, besar sama dari min 6. Seperti itu. Ada pertanyaan kah di contoh ketiga ini? Tidak ada pertanyaan? Ini materi kita sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya untuk pertidaksamaan, lihat tanda belakang dulu. Tanda kecil atau besar. Lalu tentukan cara solusinya dan tulis solusinya. Oke, demikianlah materi kita tentang pertidaksamaan dan persamaan nilai mutlak. Oke, sekarang silakan ajukan pertanyaannya.